Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Hadirin para partisipan, Bapak Ibu, Mbak Mas dan juga semua yang ada di dalam Zoom kajian daripada kita pada Jami'ah wa Tadhkirah Nafiah di Al-Alama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusan, serta diberikan anugerah berupa rahmat dan juga maghfirah, ridha dan juga ma'unah serta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menapaki jalan ketuhanan dan mensuri tauladani panutan kita bersama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik, hidayah, ma'unahnya untuk bisa melanjutkan daripada kajian kita pada Jami'ah. Setelah minggu yang lalu kita sempat libur, dan semoga ini menjadi bagian daripada catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan, kita dambakan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan pandangan beliau, serta semoga kita semuanya menjadi umat yang dicintai dan dirindukan oleh beliau, serta semoga kita semuanya diberikan warisan berupa ilmu yang manfaat akhirat diberkati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, teman-teman, partisipan dan juga semua yang ada di sini, tanpa bisa menyebutkan nama satu persatu, tanpa mengurangi sahabat dan juga mahabbah al-fakir kepada semua yang hadir, kita awali bersama kajian pada malam hari ini membaca Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in lahum bi ihsan min jami'il malaikati muqarrabin wa karabin wa rahim Muhammad syai'in wa haddu jami'il mu'allim madrasina shaykhana shaykhana wa rabbu rahina min ajazana majizan tahassas kalam tasbih bisraf salahiyah alladhi ta'alamna alamnaha shaykhana fajr wa rubama wal ma'had sabiq wa madrasah salifah wa jami' iman alaman wa harfan wa hayatin khususan walidaina Allahumma ighfir lahumma warhamhuma kama rabbayana shighara wa jami' mu'minatul muslimin ya minhum ulama dan juga orang-orang kita sebutkan dalam munajat Fatihah dan juga di dalam doa kita semuanya, keluarga, kerabat, sahabat, famili, saudara-saudara kita, dan juga kawan teman juga sahabat kita, tetangga kita, orang yang kita doakan di dalam munajat tadkiyah, khususnya orang tua kita semuanya. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, juga berikan kemudahan segala urusannya. Semoga yang masih hidup diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan keberkahan, ketaatan, kemudahan segala urusan, dan kelak wafatkan dengan wafat yang husnul khotimah. Semoga yang sudah wafat semoga diampuni dosa-dosanya, yatim aman, dikembalikan kepada yang terbaik Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit di antara kita dan juga diangkat penyakitnya, kesembuhan yang sembuh yang total, dan juga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tersisa dan menyebabkan tanpa menaikkan penyakit. Semuanya dikabulkan doanya, dan juga semoga kita semua diberikan kemudahan di dalam belajar dan diberikan ilmu yang manfaat serta mengamalkan secara ikhlas. Dan kelak kita wafat, kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang husnul khatimah wa sa'adah wa syahadah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkir wa nafa wa intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a 'ala al-huda wa dilalata 'ala khair wa mardati la qurbi wa sabr ridwanihi wa 'ala kulli salihah wa 'ala ma nawaina wa 'ala ma nawi aslafuna rijalu wa salihun 'ala ma yuhibbu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbuna dzul jalali karam ta'ala وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم ويجعلنا من حزبهم ويجعلنا من متابعة سيد المرسلين الخير الأخيار. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fi darin amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa ma'ana ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bishrah lana sudurana wa yassir lana amurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbina billahi rabban wa bismillahina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ya Allah ya karim ya fatah ya alim iftah qulubana futuhal 'arifin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma rabbana hab lana min ladunka ilman ladunniyan wa asrarna baniyatan wa nuran samawiyan wa nadharan ilahiyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila wa quwwatika min ilmina ila ilmika min iradatina ila iradatika na'udzu bika an nakuna zura aw nushahu aw nakuna bika maghrura. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'ala rahmatika ya dzal ikram. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا محبة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سخر لنا كتب كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. Taib, hadirin partisipan semuanya dimakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah pertemuan kedua sebelum terakhir. Insyaallah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu depan kita akan khataman. Jadi ini kita akan membahas bagian daripada akhir daripada kitab Ar-Risalah Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah. Taib. Qala al-muallif Sayyidina Imam Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi fi kitabih Ar-Risalah Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah fi qawlihi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrahu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asarihi wa bi'anwarihi wa akhlaqihi wa adabihi fi din wa dunya wal akhirah min ta'atil qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Min ta'atil qalbi wa min ta'atil qalbi al-iman billahi wal yaqin wal ikhlas wa tawaddu' wa tansah wa nasihatul muslimina was sakha' wa husnul dhanni wa ta'zim sya'airillah. Sayyidil Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya di antara ketaatan daripada hati. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat populer, masyhur di telinga kita, familiar dan mungkin sangat sering sekali kita dengarkan. Bahwasanya di dalam jasad kita terdapat mudghah, yang mana ketika mudghah tersebut segumpal darah itu baik, maka seluruhnya akan baik. Tapi sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka semua jasad itu semuanya buruk, yaitu adalah ala wahyal qalb, yaitu adalah hati. Nah, hati ini apabila kita isi dengan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan, kebagusan, akhlak dan juga ilmu syariat yang benar, maka akan menghasilkan yang namanya cahaya. Sebagaimana Rasulullah SAW man akhlasa bersabda, man akhlasa lillahi arba'ina yawman zaharat yanabi al-hikmati min qalbihi ala lisani. Jadi kalau misalnya seseorang itu mengikhlaskan di dalam beramal selama kurang lebih 40 hari maksudnya, maka akan muncul yanabi al-hikmah, akan tumbuh muncul buih-buih hikmah, kebijaksanaan dari hatinya kepada lisannya. Jadi sejatinya seseorang yang lisannya tidak baik itu menggambarkan daripada isi daripada hatinya. Ketika hatinya baik, maka lisannya juga baik, akhlaknya juga baik, perangainya baik, pikirannya juga baik. Tapi kalau misalkan qalb ataupun hatinya itu tidak baik, maka ini akan berdampak kepada zahirnya, yaitu adalah lisannya tidak baik, perangainya tidak baik, akhlak etika moralnya tidak sopan dan lain sebagainya, yang itu isinya adalah sesuatu yang tidak baik buat diri sendiri ataupun orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya al-mu'minu al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang mana muslim yang lainnya itu tidak terganggu dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Maka tangan atau lisan ini ada sesuatu yang zahir. Akan tapi sesuatu yang zahir ini merupakan ijawantah daripada sesuatu yang batin, yaitu adalah qalb. Yang mana ketika qalbnya bagus, maka insya Allah lisan dan yapnya juga bagus. Begitulah sebaliknya. Maka Sayyidina Imam Al-Habib Al-Alamah Ahmad bin Zaid Al-Habsyi dalam kitab ini, beliau mengatakan di antara taat daripada hati, ini adalah ketaatan seorang hamba hatinya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah wa min ta'atil qalbi al-imanu billah, yaitu adalah al-iman billah. Al-iman billah, al-iman maksudnya adalah meyakini, at-tasdiq bil qalb. Kemudian wa nutqu bil lisan wal amal bil jawarih. Yang namanya iman itu adalah membenarkan di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan kemudian mengejawantahkan di dalam etika tata krama, di dalam tindakan-tindakan atau amalnya. Iman billah sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya rukun iman itu ada 6.
ketika malaikat Jibril bertanya kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya mal iman. Kemudian Rasulullah menjawab, al imanu antum nabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Ada 6 rukun iman. Dan yang pertama adalah iman billah, tanpa adanya keraguan sama sekali. Ai i'tiqadan jaziman khalian minasyukuki billah. Ini adalah keimanan yang sesungguhnya. Ada hal yang menarik di dalam kitab yang disebut dengan sebutan judul kitabnya At-Tuhfatul Wafiyah. Iman sejatinya, iman kepada Allah, iman billah ini, iman kan rukunnya ada 6. Yang pertama adalah iman billah. Nah, iman billah itu ada rukunnya sendiri. Di dalam Tuhfatul Wafiyah disebutkan bahwasanya rukun iman billah yaitu adalah Allah Ta'ala wahidun la thaniyalah. Yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya tiada hal ataupun sesuatu, benda apapun yang menyekutuai Allah. Allah satu, tidak ada duanya. Itu yang pertama. Yang kedua, alimun la jahla ma'ah. Itu adalah Allah zat yang maha mengetahui, tidak ada sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh Allah. Kemudian yang ketiga, qadirun la ajza ma'ah. Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki kekuasaan yang mutlak, tidak ada kelemahan sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah adilun la jawra ma'ah. Allah adalah zat yang adil dan tidak melempeng, tidak berlaku zalim sama sekali. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita mantapkan di dalam hati, dengan sepenuh hati kita tancapkan bahwasanya Allah adalah zat yang sesungguhnya tunggal, mengetahui semuanya, mampu semuanya, dan adil terhadap semuanya. Itu adalah al-imanu billah. Kemudian selanjutnya al-yakin. Yakin maksudnya di sini adalah bi ayati kita berkalebi dan Islam etika dan jaziman khalian masyukuk. Yakin seseorang tersebut dengan hatinya bahwasanya agama Islam itu tidak ada keraguan sama sekali di dalam hatinya tentang agama Islam. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Tidak ada keraguan sama sekali. Khalian nasyukuk. Tidak ada keraguan sama sekali. Ma'an nutki bisyahadatain. Besertaan mengucapkan syahadatain. Jadi dia masuk Islam dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sama sekali. Baik. Kemudian selanjutnya dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Sinah al-ikhlas. Ikhlas itu al-amal lillah. Ay li ajlillah. Beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena beramal selain karena Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan sebagai amal yang kufur. Kenapa? Karena dia mengharapkan sesuatu selain daripada zat yang maha menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beramal dengan tujuan dipuji, pengen disanjung, pengen dapatkan kedudukan, pangkat, derajat, martabat atau jabatan di sisi daripada makhluk yang lain, ini adalah bukan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui lisan mulia Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang di antara makhluk ini akan musnah, hancur, kecuali orang-orang yang mengetahui. Orang-orang yang mengetahui juga akan hancur, musnah, sirna, kecuali orang yang mengamalkan terhadap apa yang dia ketahui. Orang yang mengetahui dan mengamalkan apa yang diketahui ini juga akan hancur, kecuali orang yang ikhlas dengan apa yang dia amalkan daripada ilmunya. Itu saja kata Rasulullah SAW, wal mukhlisuna fi khatar azim atau kama qala, bahwasanya orang yang ikhlas juga ada yang namanya kekhawatiran di sana. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tingkat ikhlasnya seseorang terhadap Tuhannya. Maka keikhlasan adalah hal yang perlu kita pupuk, perlu kita latih. Ini dengan senantiasa membiasakan beramal dengan tanpa mengharapkan apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi yang sudah saya singgung di awal bahwasanya barang siapa mengikhlaskan dirinya karena Allah selama kurang lebih 40 hari, kata Rasulullah, arba'ina yauman zaharat syanabi hikmati min qalbihi ala lisani. Maka akan muncul yang namanya
hikmah, muara-muara hikmah yang mana itu muncul di lisannya yang timbul daripada hatinya. Kemudian tawadhu artinya merendahkan hati. Merendahkan hati artinya adalah tidak merasa lebih baik daripada orang lain, tidak merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih mulia, lebih terhormat, dan lebih yang lainnya daripada makhluk yang lainnya. Tawadhu, rendah hati. Meskipun dia seorang yang kaya raya, orang yang cantik, jelita, orang yang ganteng rupawan, orang yang pintar luar biasa, orang yang memiliki pangkat tinggi, orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, tetap bersama dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya, merendahkan hati. Karena pada hakikatnya semua itu adalah pemberian yang bisa saja diambil sewaktu-waktu oleh yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawadhu adalah tanda bahwasanya seorang tersebut itu adalah orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan bahwasanya man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa tawadhu merendahkan hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat orang tersebut. Barang siapa rendah hati di sisi daripada makhluk-makhluknya Allah, justru maka dia akan diangkat pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ai fid dunya wal akhirah. Di sisi Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi orang kalau tawadhu ini akan disenangi oleh banyak orang. Tidak kemudian mengundang rasa dengki benci daripada orang lain. Tawadhu dan tanda daripada seorang yang berilmu biasanya adalah tawadhu. Karena pertama ini, ada 3 tahapan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Ketika seseorang itu mencapai kealiman, pada level pertama dia akan merasa yang namanya pintar, merasa alim. Kemudian apabila dia belajar lagi, maka akan menuju kepada level kedua, yaitu adalah dia akan tawadhu. Semakin berisi maka semakin rendah hati. Pada level selanjutnya, apabila dia terus belajar, maka nanti level yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adalah dia akan merasa tidak memiliki apa-apa. Dia adalah orang yang tidak memiliki kelebihan sama sekali. Karena tahu bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, dan yang dia dapatkan itu hanya sebagian kecil sekali daripada sekian luas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi bagian akhir. 2 ayat sebelum akhir, Allah Subhanahu wa taala menyinggung bahwasanya kalau ilmunya Allah Subhanahu wa taala seandainya dituliskan dengan kayu hutan yang ada di muka bumi ini dan kemudian tintanya adalah lautan samudra yang ada di muka bumi ini, maka tidak akan bisa menghabiskan ilmunya Allah Subhanahu wa taala meskipun toh dilipat gandakan kayu-kayu tersebut dan juga samudra-samudra tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun toh Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lipat-lipat daripada kayu sebagai alat tulisnya, kemudian yang namanya samudra dilipat gandakan. Ilmu Allah tidak terbatas. Maka sejatinya seseorang yang merasa berilmu, dia adalah orang yang masih masuk pada level yang pertama. Dia masih pada level pertama. Belum masuk level kedua, apalagi level ketiga. Kemudian wa nasihatu lil muslimin. Nasihatu lil muslimin itu adalah iradatul khair lil muslimin. Menghendaki daripada kebajikan bagi orang-orang yang Islam. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah memberikan arahan kebajikan, melarang pada sesuatu yang mungkar, yang tidak baik. Bi an tu'allimahum dinahum wa tu'ta faqirahum wa tajtaniba ghishahum. Jadi gambaran daripada nasihatul muslimin itu adalah yang punya ilmu mengajarkan ilmunya. Yang memiliki harta berbagi hartanya kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian menghindari daripada tipu daya, tipu muslihat, daripada kebohongan, dusta, berbuat tidak adil, termasuk korupsi, markup yang tidak dibenarkan, menipu dan lain sebagainya. Kalau dia melakukan hal yang buruk itu berarti dia tidak menghendaki nasihat lil muslim, tidak menghendaki kebajikan bagi orang yang muslim. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak baik dan itu merupakan bukan ta'atul qalbi, justru malah menjadi ma'asil qalbi. Nauzubillah. Wasakha'u, kemudian sakha adalah dermawan.
Dermawan ini tidak harus menunggu seseorang itu memiliki harta melimpah, memiliki ilmu yang tinggi, luas, ataupun memiliki kelebihan yang luar biasa, tidak. Sakha dermawan itu adalah berbagi sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan uang sedikit tapi kita masih mau berbagi dengan sedikit daripada yang sedikit itu, maka itu adalah sakha. Jadi dermawan tidak harus menunggu seorang itu kaya. Jadi tidak ada kata-kata seandainya nanti saya diberikan rezeki 1 juta maka saya akan bersedekah. Kata-kata itu tidak berlaku bagi orang yang sakhi, ay sahibus sakha, orang yang memiliki sifat dermawan. Karena sifat dermawan dimulai daripada hal kecil. Tidak harus nunggu kemudian dapat rezeki sekian juta, sekian miliar, baru kemudian dia berbagi. Tapi dari hal yang sedikit dia berbagi, sesuai dengan kapasitasnya. Baik. Kemudian selanjutnya husnudzan. Kata Allah Subhanahu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna husnudzani billahi min husna ibadah. Husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pada makhluknya Allah. Husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata Rasulullah itu termasuk daripada ibadah yang terbaik. Hadis ini riwayat daripada Imam Tirmidzi dan juga riwayat daripada Imam Hakim. Rasulullah juga mengatakan bahwasanya beliau menerjemahkan daripada dauh atau firman-Nya Allah SWT yang disebut dengan hadis qudsi, qala Allah jalla wa ala ana 'inda dhanni 'abdi bi in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falah. Wa Ibnu Hibban, Bu Ahmad wal Baihaqi. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawantakan menggunakan bahasa yang diungkapkan oleh Rasulullah atau disebut dengan hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya aku Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dzan atau persangkaan daripada hamba kepadaku. Apabila dia menyangka kebajikan, maka dia akan dapat kebajikan. Apabila menyangka sesuatu yang buruk, maka itulah yang akan dia dapatkan. Ini adalah husnudzan. Husnudzan pada manusia, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih. Dan husnudzan adalah sesuatu yang berat dan susah. Bukan berarti susah itu tidak mungkin dilakukan. Ya harus kita coba perlahan-lahan. Maka dikatakan bahwasanya husnudzani hasanun wa in akhta'adzan atau kama qala. Ada ulama ahli hikmah mengatakan bahwasanya husnudzan itu adalah sesuatu yang baik. Meskipun toh dzannya itu salah. Kita menyangka bahwasanya tetangga kita adalah orang yang sholih, orang yang dermawan. Terus kemudian pada kenyataannya ternyata tidak. Itu masih lebih bagus daripada suudzon, menganggap tetangganya itu adalah orang yang tidak baik dan tidak benar padahal belum ada faktanya. Maka husnudzon adalah sesuatu yang perlu dilatih. Bahkan kalau guru-guru kami dulu pas waktu belajar di Tarim, beliau mengatakan bahwasanya anggap saja orang-orang yang di sini semua, yang di Tarim semua adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau tidak sempat untuk suudzon kepada siapapun. Mau di pasar, mau di toko, mau di masjid, mau di madrasah, mau di jalanan, kita husnudzon semua kepada orang-orang tersebut. Baik, wa ta'dhimu sya'airillah, dan memuliakan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyukru ala ni'amillah. Ta'dhimu sya'airillah itu adalah syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Syiarnya apa? Banyak. Salat jamaah, salat Jumu'ah, kemudian memuliakan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan yang mulia, ada bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Sya'ban. Kemudian ada juga hari-hari yang mulia, hari Jumat, dan juga ada hari yang dimuliakan oleh Rasulullah, yaitu ada hari Senin, hari Kamis yang dijadikan puasa Senin Kamis. Kemudian ada Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ini adalah sya'airillah. Yang intinya adalah menghidupkan daripada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasyukru ala ni'amillah, bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa membaca alhamdulillah baik dalam hati ataupun lisannya. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur ini sesuatu yang langka.
Dan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Jadi sedikit hamba-hambanya Allah, hamba-hambaku kata Allah, yang ahli bersyukur. Hatta Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosanya, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang, padahal Rasulullah tidak pernah berlaku dosa. Karena maksum, beliau tetap melakukan qiyamul lail sampai kemudian hatta yatafattar qadam, hingga sampai bengkak yang namanya qadam, yaitu adalah telapak kakinya. Ketika ditanya oleh Sayyidatul Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya engkau ini sudah diampuni ya Rasulullah, dosa yang akan kau lakukan atau yang sudah engkau lakukan, padahal tidak pernah melakukan dosa. Kenapa engkau maksa sampai kemudian qiyamul lail hatta yatafattar, sampai kemudian bengkak? Kata Rasulullah, afala akun abdan syakura. Apakah saya tidak ingin dikasih kedudukan pangkat maqam itu adalah abdan syakura, hamba yang bersyukur. Maka syukur ala ni'amillah ini adalah sesuatu yang perlu terus dipupuk, dilatih, dibiasakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Banyak ayat-ayat menjelaskan bahwasanya syukur adalah sesuatu ibadah yang luar biasa besar. Baik. Kemudian kal Islam, nikmatnya Allah banyak. Nikmat Islam. Alhamdulillah kita dijadikan orang yang beriman dan berislam. Menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta sebelum kita meminta, Allah sudah memberikan keislaman itu. Ketika kita kecil masih belum bisa ngomong, masih belum bisa berdoa, masih belum ngerti yang namanya doa, Allah SWT sudah memberikan anugerah itu adalah ala fitrat Islam. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Fa'abawahu yahawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luar biasa besar, yaitu adalah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang Islam. Maka ini perlu disyukuri. Bahkan syukur kita tidak akan cukup untuk menambal daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya kita digerakkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kenikmatan tersendiri yang diberikan oleh Allah. Jadi reputasinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya ini sebenarnya adalah sebagai zat yang memberi, tidak meminta dan menerima. Dia Allah yang memberikan kepada kita, berikan nikmat. Tidak pernah meminta, tidak pernah kemudian menuntut. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk mengingat bahwasanya hamba itu diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di'budun di dalam Hazanah kitab tafsir sebagian mufassir mengatakan liya'budun ay liya'rifuni, agar mereka manusia dan jin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal siapa? Allah sebagai siapa? Sebagai Tuhan daripada mereka. Kemudian ini yang kemudian dijawantakan di dalam agama Islam. Jadi Islam ini tidak hanya pada zaman Nabiullah Muhammad ibn Abdullah, tapi semenjak daripada zaman Nabi awal itu adalah Islam. Yang intinya adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian ta'ah. Kenikmatan berupa taat, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti majlis di Zoom. Istiqamah untuk mengikuti majlis At-Tazkirah An-Nafi'ah, Arisal Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah. Kita ditakdirkan oleh Allah SWT digerakkan untuk berangkat ke masjid, musholla untuk berjamaah dengan jamaah-jamaah yang lain. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, membaca aurat, baca ratib, baca hizib, baca Al-Qur'an. Ketaatan. Karena semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. La haula, tiada daya upaya untuk menghindar daripada kemaksiatan. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk kemudian melaksanakan kebajikan atau ketaatan illa billah, kecuali atas pertolongan, kecuali dengan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'mati ta'ah, ala ni'mati Islam, ala ni'mati kulli khair alladzi a'tallahu ilaina. Wasairin ni'am, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa
kita hitung. Tidak bisa kita hitung. Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, "As-sabru 'alal bala", sabar atas bala. La walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat. Wa basyyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar atas bala yang diberikan oleh Allah SWT, karena hakikatnya bala itu adalah bukan untuk kemudian menghancurkan orang yang beriman, bukan. Tapi akan tetapi bala diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya adalah litakhtabir. Kata Al-Imam Asy-Syaikh Sultan Al-Auliya Qutb Rabbani, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwasanya bala itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak untuk lituhlikah. Akan tetapi tidak untuk menghancurkan kepada seorang mukmin. Akan tetapi wa innama atatsu takhtabirah. Akan tetapi didatangkan bala kepada orang yang beriman adalah untuk menguji sejauh mana ketawakalan, ketasliman, kefiqahan, ketafwidan daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menguji bahwasanya hamba itu adalah kuat atau mampu, bukan, tapi seberapa dia bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Manaqib Al-Janidani dilanjutkan juga, wa ma ahabbal balaa wa talazzuza bihi illa man arafa al-mubli. Tidak ada seorang yang diberikan bala bisa menikmati, bisa merasa nyaman dengan bala tersebut kecuali orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ma'rifat terhadap zat yang memberikan bala. Al-Mubli. Al-Mubli siapa? Yang menurunkan bala, musibah, cobaan, ujian, semuanya siapa? Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ujian kepada kita sebagai hambanya. Dan hanya orang yang diberikan anugerah Allah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mampu merasa nyaman, nikmat, tenang, tentram atas bala yang diberikan Allah kepadanya. Bahkan ahadun min auliyaillah, daripada ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwasanya kalau tidak diuji di dalam kitab Al-Minahus Saniyah, ya, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan bahwasanya seorang yang dekat kepada Allah kalau tidak diuji, tidak berikan ujian, cobaan, bala selama 40 hari, sedih. Kenapa? Karena merasa tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin Allah mencintai hamba tersebut, Allah akan mengujinya sehingga kemudian naik makom derajatnya, sehingga orang tersebut menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau lulus. Nah, ini adalah merupakan tangga-tangga yang harus dilewati seorang hamba. Bala macam-macam, mitul amrat, di antaranya adalah sakit. Sakit apapun. Wal mihan, berupa musibah. Mihan jamu mihnah. Ini adalah musibah, sesuatu yang tidak mengenakan. Wa mautil ahibbah, wafatnya orang yang dicintai. Wa faqdil mal, hilangnya harta, musnahnya harta, turunnya gaji, dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan harta. Wa tasallutin nas. Kemudian tasallutin nas. Ini adalah berkuasanya manusia kepada dia. Yang berkuasa adalah orang yang zalim, orang yang otoriter, orang yang oligarki, orang yang tidak bertanggung jawab. Diuji dengan pemimpin yang tidak baik. Sabar ala ta'ah, sabar kepada ketaatan. Ada sabar ala bala, ada sabar ala ta'ah. Dan sabar ala ta'ah ini lebih berat daripada sabar ala bala. Kenapa? Karena kadang-kadang orang kalau dalam ketaatan, dia tidak sabar. Dia merasa sudah berdoa terus-menerus setiap malam qiyamul lail, setiap salat berjamaah, setiap hari dia bersedekah, setiap hari dia membantu orang. Dengan ketaatan yang bagus dan banyak tersebut,
Kadang-kadang orang tidak sabar, kok saya sudah taat seperti ini, kok tetap aja kehidupan saya begini. Kok justru anak saya kemudian diberikan penyakit, diberikan ujian, musibah, dan sebagainya. Kenapa kok kemudian usaha saya semakin bangkrut, padahal saya sudah berbuat baik terus. Ini adalah ungkapan-ungkapan daripada ketidaksabaran atas ketaatan. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, bukan karena ada tujuan yang lain. Oh, saya mau sholat berjamaah agar saya diberikan sukses di dalam usaha. Oh, saya mau membaca Al-Quran biar nanti saya itu menjadi orang yang dimudahkan di dalam ujian. Ujian PNS, ujian perusahaan, dan lain sebagainya. Berarti dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sabar apa lebih berat daripada sabar alal bala, wasabru 'anil ma'asi, dan sabar daripada kemaksiatan, menahan diri dari berbuat maksiat. Pengen berbuat maksiat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh, beliau mengatakan bahwasanya orang bisa menghindari daripada perbuatan maksiat, ya. Perbuatan maksiat itu adalah dengan sering-sering mengingat kepada mati. Sering-sering mengingat kepada mati. Mau berbuat maksiat, nanti kalau saya berbuat maksiat terus mati bagaimana? Maka tidak jadi berbuat maksiat. Baik. Itu adalah cara untuk kemudian meninggalkan maksiat. Ya biasanya ya orang diuji macam-macam. Ada orang diuji susah untuk kemudian meninggalkan maksiat. Taubat terus maksiat lagi. Terus taubat lagi. Terus nggak apa-apa, taubat aja terus. Terus taubat. Jatuh maksiat, taubat. Nah, cara untuk menghentikan israr al-ma'asi ini adalah dengan mengingat-ingat mati. Membayangkan kalau nanti seandainya pas berbuat maksiat kemudian wafat. Maka kemudian dia akan menimbulkan rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Baik. Ala kulli hal, jangan pernah kita lelah untuk kemudian meninggalkan maksiat, berusaha, dan juga jangan pernah lelah untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatuh, taubat lagi. Pleset maksiat, taubat lagi. Tergelincir maksiat, taubat lagi, dan seterusnya. Wa thiqatu birizqi minallah, kemudian thiqah birizqi minallah, percaya bahwasanya rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Semua adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki itu. Adapun kita bekerja, kita berusaha, kita kemudian bertani, berkebun, berladang, ataupun hal yang lain, itu adalah wasilah. Wasilah. Hakikatnya adalah Allah SWT yang memberikan rezeki. Wabughdud dunya, tidak cinta kepada dunia, alias tidak mau menggunakan dunia itu untuk kepentingan yang sesaat yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi dunia tetap digunakan sebagai fasilitator untuk berbuat kebajikan. Tidak kemudian dunia itu ditimbun, apalagi korupsi, menipu, berbohong, berdusta demi untuk mendapatkan dunia. Ini namanya adalah hubbud dunya. Wa hubbud dunya, kata Rasulullah, ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia adalah cikal bakal daripada semua keburukan. Nah, maka dunia kita jadikan sebagai wasilah, perantara untuk berbuat kebajikan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan, Allahumma la taj'al dunya akbar hamina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan engkau dunia adalah tujuan utama kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia adalah terminal tempat berhenti daripada keinginan kami untuk mendapatkan ilmu. Jadi meskipun toh kita sudah bekerja, sudah mencari uang dan lain sebagainya, jangan pernah kita berhenti untuk kemudian mencari ilmu. Meskipun toh itu seminggu sekali, sebulan sekali, pokoknya jangan pernah meninggalkan majelis ilmu, karena itu adalah bekal kita di dunia dan akhirat. Man arada dunya, kata Rasulullah, barang siapa mendaki dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka carilah ilmu. Wa man arada al akhirata, apabila mendaki akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Dengan ilmu juga. Apabila menghadapi dunia akhirat, wa man aradahuma, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu juga. Maka jangan pernah lelah untuk belajar. Tempat-tempat majlis ta'lim,
ya baik offline ataupun online, yang jelas dengan majelis ilmu yang jelas sanadnya, gurunya jelas, ya siapa gurunya sanadnya ke siapa. Sehingga tidak kemudian tergelincir pada majelis ilmu yang menyampaikan ilmu itu tidak memiliki sanad, tidak pernah belajar talaki kepada guru yang mu'tabar. Nah, ini berbahaya. Ya, apalagi hanya belajar dengan membaca saja tanpa kemudian dikoreksi oleh guru yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Wa adawatun nafsi wasyaitan. Kemudian melawan, ya, berselisih dengan nafsu. Ya, nafsu yang tidak baik wasyaitan dan juga syaitan. Karena sesungguhnya nafsu dan juga syaitan itu adalah yang perlu dikendalikan. Kata Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, para sahabat itu kemudian senang karena menang daripada perang Badar. Yang mana perang yang paling gak masuk akal. Sebab jumlahnya kaum muslimin sedikit, senjatanya pas-pasan, kaum daripada musyrikin lebih 3 kali lipat daripada kaum muslimin, senjatanya canggih-canggih. Kemudian ketika selesai pulang kembali, kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya kalian pulang daripada jihad asghar menuju jihad akbar. Perang Badar yang luar biasa, dahsyat yang tidak masuk akal itu. Itu dikatakan Rasulullah itu adalah perang kecil. Dan kalian pulang untuk menuju perang akbar itu apa? Jihadun nafs. Ini adalah memerangi nafsu masing-masing daripada hamba, daripada manusia. Wa syaitan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan adalah musuh yang jelas-jelas. Jelas-jelas musuhnya manusia, musuhnya jin juga. Wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi, cinta kepada Allah termasuk daripada hal yang baik adalah mahabbatu Allah, mencintai Allah. Mencintai Allah itu dengan cara mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasul dengan mengamalkan ajaran Rasulullah. Mengamalkan tidak akan mungkin bisa kecuali dengan belajar ilmu daripada pengamalan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau ngaku cinta kepada Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, ikutlah kepadaku kepada Rasulullah SAW. Maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Dan kemudian cinta ini tidak serta-merta hanya diucapkan secara lisan. Cinta yang sesungguhnya itu adalah ada di dalam hati daripada seorang hamba. Kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berani melanggar daripada apa yang diatur, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangannya ditinggalkan, perintahnya dijalankan. Begitu pula Rasulullah SAW tidak berani menyelisihi, apalagi kemudian melawan daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sahabatin, sahabat-sahabatnya, semua sahabat tidak terkecuali, karena sahabatnya Rasulullah adalah bintang gemintang yang kepada siapapun mengikuti mereka akan mendapatkan hidayah atas izin Allah. Kata Rasulullah, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat kebaikan bintang gemintang, apabila kalian mengikuti di antara mereka maka akan mendapatkan hidayah. Sahabat semuanya, maka tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya itu mencaci daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Hanya pro pada satu sahabat, kemudian kontra pada sahabat yang lain. Tidak dibenarkan. Karena sahabat Rasulullah SAW, ashabi. Kalau sahabat udul, dalam Islam Musa hadis, setiap sahabat, semuanya itu adalah orang yang adil. Karena orang yang ditakdirkan bersama dengan kurunnya Rasulullah adalah orang yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik daripada masa itu adalah masa di mana aku ada di situ, kemudian setelah itu masa setelahnya, sampai kemudian masa yang paling buruk ya ketika sudah akhir zaman, ketika sudah pada saat kiamat, itu adalah masa yang terburuk. Kenapa? Karena semakin jauh daripada masanya Rasulullah SAW. Ahli baitihi, dan juga ahli baitnya Rasulullah SAW, zuriyahnya, ya, keturunan-keturunannya Rasulullah SAW harus kita cintai. Kita cintai karena di dalam darah daging mereka ada darahnya Rasulullah SAW. Kalau salah ya tetap tidak bisa, maksudnya kalau salah melakukan perbuatan yang tidak baik ya harus amar ma'ruf nahi mungkar, diingatkan, tapi tidak mengurangi rasa cinta bahwasanya dia adalah seorang dzurriyyah. Bagaimanapun adalah keturunan Rasulullah SAW, ahlu baitnya Rasulullah SAW. Dan ini sebenarnya merupakan tanggung jawab yang besar bagi ahlu bait sendiri
untuk menjaga nama baik dan marwah daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan terah yang mulia dia harus menjaga kemuliaan itu. Ya, kita sebagai orang yang menjadi pengikutnya Rasul harus memuliakan pada zuriyah keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat tabi'in dan juga orang-orang yang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti yang benar, mengikuti yang lurus, mengikuti yang sesuai dengan aturan dengan syaratnya Rasul, salihin juga orang yang salih. Wa ridha 'anillah, ridha daripada apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, kebajikan, keburukan dan semua yang ditetapkan oleh Allah, ridha. Kita ketika sebagai orang yang miskin, fakir, ridha. Jadikan orang yang pintar, cerdas, ridha. Jadikan orang yang kurang cerdas, kurang pintar, ridha. Ya, ridho artinya menerima, tapi kemudian seorang itu harus diberikan, seorang itu harus berusaha karena diberikan ikhtiar kasab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bodoh dia berusaha belajar. Belajar. Masalah nanti dijadikan pintar atau tetap tidak pintar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut tawakkul alaih. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Tawakul itu setelah ikhtiar, atau tawakul ba'dal ikhtiar, atau setelah sempurna di dalam berikhtiar, berusaha dengan sempurna baru kemudian tawakal, tidak kemudian belum berusaha sama sekali langsung tawakal pasrah. Itu tidak dibenarkan. Wa ghairu dzalika minal wajibat, dan hal-hal yang lain daripada kewajiban-kewajiban al-qalbiyah yang sifatnya hati, al-munjiyah yang dapat menyelamatkan seorang yang memiliki hati tersebut daripada siksanya Allah, daripada nerakanya Allah, daripada keburukan dunia dan akhirat. Qala ma'asil jawarih. Ma'asil jawarih itu adalah menjelaskan tentang maksiat-maksiat daripada anggota badan. Wa ma ma'asil jawarih. Maksiat daripada anggota badan fa ma'asil batn. Maka ada maksiat perut. Misal contohnya apa? Maksiat daripada perut, mithlu akil riba, memakan daripada harta riba. Wa syurbi kulli muskirin. Riba ada banyak. Ada riba nasi'ah, ada riba qarb, ada riba ayat dan seterusnya. Nah, riba semua tidak dibenarkan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, barang siapa kemudian tetap menyebarkan dan melaksanakan riba, maka berarti bersiap-siaplah berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasyurbi kulli muskirin, meminum setiap sesuatu yang memabukkan, ya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap memabukkan itu adalah disebut sebagai khamr, khamr adalah haram. Dan itu tidak baik. Kalau misalkan di barat itu ternyata ada orang minum khamr ataupun muskir, sesuatu yang memabukkan itu agar menghangatkan badan karena di sana adalah tempatnya dingin, cuacanya dingin. Maka sejogjanya tetap saja itu tidak dibenarkan alias haram. Karena memang ada faedahnya tapi negatifnya lebih banyak. Negatifnya lebih banyak. Al-Quran sendiri sudah mengingatkan itu. Dikatakan bahwasanya kemanfaatannya tidak lebih besar daripada mafsadahnya. Akbaru minaf'ihima. Di yang namanya hal yang dilarang itu pasti ada negatifnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat itu demi kebajikan, kemaslahatan daripada umat sendiri, daripada manusia itu sendiri. Wa aklimal yatim, memakan daripada harta anak yatim, seorang yang ditinggal wafat oleh ayah ibunya ketika dia belum balik, yatim. Yang memakan harta anak yatim, maka Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah zalim yang sesungguhnya, karena mengambil hak daripada orang yatim, sementara orang yatim itu tidak berdaya, tidak mengetahui, ya, tidak memiliki kemampuan untuk meminta dan menuntutnya. Jadi ini yang disebut dengan kezaliman yang luar biasa, extraordinary crime, apabila seorang makan daripada yatim. Kulli ma harramallah, dan setiap sesuatu yang haramkan oleh Allah, minal makulat, daripada makanan-makanan, wa masyubat, dan minuman-minuman. Ya, makulat dia barang-barang yang haram. Ya, ada hewan-hewan yang haram dimakan, ya jangan dimakan. Masyrubat juga seperti itu. Ada minuman-minuman yang diharamkan, ya jangan dimakan, jangan diminum. Wa qad la'anallahu wa rasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu Rasul Muhammad Abdullah, melaknat
akil riba, orang yang makan riba, wa kullu man ana ala aklihi, dan setiap orang yang membantu untuk memakan riba, wa la'ana syaribal khamar, melaknat daripada orang yang meminum khamar, wa kullaman, dan setiap orang aana ala syurbiha, yang menolong daripada minum, menjadi fasilitator daripada orang yang minum khamar, hatta al-ba'i alaha, bahkan orang yang menjual daripada khamr itu. Jadi semua yang ada kaitannya dengan kemaksiatan itu menjadi circle setan, ya, bundaran setan, yang kemudian itu semua dilaknat oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemaksiatan itu tidak akan terjadi apabila tidak ada seorang yang menjadi fasilitator. Bisa seorang, bisa pihak yang menjadi fasilitator. Nah, fasilitator sama dengan orang yang melakukan. Ya, karena orang yang melakukan tidak akan bisa melakukan kemaksiatan itu kecuali dengan melalui perantara daripada fasilitator tadi. Maka fasilitator dengan pelaku sama. Ini ada ishtirak fi dzunub wal ma'asi. Jadi bersekutu di dalam dosa dan juga kemaksiatan. Baik. Allah wa rasuluhu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Sudah pukul 20.41. Silahkan kalau ada yang bertanya atau mungkin ada yang kurang jelas atau ada problematika yang mungkin bisa kita diskusikan bersama, atau lebih-lebih ada koreksi daripada para hadirin partisipan, dengan senang hati boleh disampaikan baik melalui mikrofon, silahkan bisa dibuka secara mandiri, atau bisa melalui chat, bisa diketik di chat message. Saya Ustaz. Nah, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada hubungannya dengan pertanyaan 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu libur ya Ustaz ya. Kebetulan saya nggak ikut Senin yang lalu. Ya, minggu yang lalu libur. Jadi masih ada hubungannya dengan itu. Apa ya? Intinya hati yang keras, ya, atau hati yang nggak membatu sih ya, cuman kenapa susah sekali diberi masukan atau dinasehati sehingga orang lain pun ikut merasakan ketidaknyamanannya gitu. Apakah faktor makanan yang tidak halal itu menjadi faktor terpenting ya, atau faktor yang sangat dominan ya, sehingga orang tersebut susah untuk baik atau susah untuk berlaku santun kepada orang lain. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, ketika keikhlasan seseorang dari awal sudah niat ikhlas itu, tapi tiba-tiba ternodai, sebenarnya sikap kita harus seperti apa ya Ustadz ya? Niatnya ikhlas, tetapi dari orang yang kita bantu atau orang yang ya katakanlah seperti itu ya, tiba-tiba menodai kepercayaan kita, ya, menodai, merusaklah ya, katakanlah merusak, ya rusak, hancur gitu. Terus sikap kita seperti apa ya Ustadz ya? Bagaimana gitu caranya? Ini ya masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang lalu juga. Ya itu aja dua dulu Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Taib. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, biar bisa saya catat, dikumpulkan terlebih dahulu. Barangkali ada yang mau bertanya, bisa disampaikan. Yang lain. Saya mau tanya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sekedar buat mengingat kembali ya Ustadz ya. Jadi gini, misalnya ada orang, dia itu pokoknya yakin kalau misalnya dia bersedekah, Allah akan memberikan lebih. Pokoknya dia yakin dengan janji-janji Allah. Pas gitu, dia sedekah, dia melakukan kebaikan, sebagainya. Pas gitu Allah memberikan, ibarat kata, dia merasa tidak diberi kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dia merasa cukup walaupun misalnya kata orang lain kurang, pokoknya dia merasa cukup aja gitu. Hingga suatu saat mungkin terbersit dalam hatinya ketakutan ketika nanti di akhirat nanti dia mungkin punya banyak dosa. Nanti ketika di akhirat dia bilang gini, ya Allah saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, tapi kenapa saya tetap dimasukkan ke neraka? Langsung ibarat kata, mana balasan atas amal ibadah saya? Mungkin nggak sih Ustadz, nanti Allah mengatakan, kan sudah saya balas di dunia, saya memberikan kamu kecukupan seperti ini, saya memberikan kamu kecukupan seperti ini gitu. Ada rasa ragu gitu, ketakutan kalau misalnya amal baik kita sudah dibalas di dunia, nanti ketika kita di akhirat ternyata timbangan kita lebih ke kiri gitu, jadi ketika kita, ya Allah saya sudah melakukan ini, tapi kita tidak bisa, ya ibarat kata, surga lah tujuan kita gitu. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Ada lagi? Enggak. Baik. Ya, ada 3 pertanyaan, mungkin saya jawab dulu. Nah, yang lain kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa disampaikan. Baik, yang pertama daripada Ibu Maryam. Yang pertama, makanan apakah berpengaruh dengan kemudian akhlak, etika, tata krama, sopan santun, ataupun adab, ataupun kegiatan sikap setiap hari daripada seorang. Makanan dan minuman ini adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dengan keadaan daripada batin kita. Jadi kalau misalkan seorang itu diajak kebajikan, malas beribadah, kemudian dia bosan untuk kemudian berbuat yang baik, justru malah kemudian dia mudah untuk berbuat keburukan, maksiat ataupun dosa. Bisa jadi itu karena yang namanya makanan atau minuman yang masuk ke dalam darah, di dalam tubuhnya, ini adalah makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang tidak halal, makanan-makanan yang enggak thayyib. Dalam Al-Quran Karim, Allah SWT sudah menjelaskan bahwasanya ambillah daripada anugerah Allah yang halal-halal, yang haram tinggalkan. Enggak cuma halal thayyib, halalan thayyibah. Halal dan juga baik. Sebab dengan tidak baiknya makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh, maka ini berpengaruh dengan metabolisme daripada tubuh kita, khususnya adalah hati. Maka kalau misalnya ada seorang kemudian berdoa, menangis, terseduh, mengeluarkan air mata, bercucuran, meminta Allah untuk mengampuni dia, meminta Allah untuk memberikan rezeki dia, meminta Allah untuk memberikan ilmu dia, bagaimana bisa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sementara pakaiannya haram, kemudian minumannya haram, makanannya haram, dan kemudian dia menyimpan sesuatu yang haram. Dalam hadis Rasulullah SAW diingatkan seperti itu. Wa kaifa yustajab? Wal malbasu haram, wa mashrabu haram, wa ma'kulu haram, wa ghudhiya bil haram. Kama kala Nabi SAW. Doa saja itu tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia di dalam tubuhnya ada sesuatu yang haram. Tidak cuma di dalam tubuh, pakaiannya, atau sesuatu yang haram dia simpan, uang korupsi, dan lain sebagainya. Jadi sangat berpengaruh. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seorang yang memakan harta yang haram, maka daging yang tumbuh daripada harta haram ini itu
lebih pantas untuk dimakan api neraka. Hadis Nabi SAW sahih. Hadis yang sahih. Jadi kalau misalkan sesuatu yang haram masuk dalam tubuh kita, ini sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan, sikap, norma, etika, tata krama, itu semua akan berpengaruh. Maka kita itu sebagai seorang yang beriman, yang apalagi ya, mohon maaf, apalagi yang sudah punya putra putri yang usianya sudah ya di atas 40 lah, ya maksudnya usia-usia yang menjelang 63 lah, bersiap-siap kata Rasulullah, umur umati hawalai salah sawa sitin. Umur daripada umat Rasulullah ya sekitar 63 tahun. Kalau sudah mendekati itu udahlah. Kita perlu untuk berhati-hati lagi memasukkan sesuatu yang halal atau haram. Nah, guru-guru kami itu mengajarkan kalau sesuatu nggak jelas tinggalkan saja meskipun toh zahirnya itu halal. Air putih misalkan. Air putih ada di dalam kulkas, dalam lemari es. Nggak tahu air putih itu punya siapa. Apakah untuk umum atau untuk khusus? Kalau nggak jelas seperti itu, tinggalkan. Meskipun toh air putih zahirnya adalah halal. Tapi karena itu bukan hak dia menjadi haram. Kalau nggak jelas, tinggalkan saja. Ini yang disebut dengan zuhud. Zuhud, wara. Jadi menjaga daripada hal yang haram. Bahkan yang syubhat itu ditinggalkan. Yang nggak jelas hal haramnya, ditinggalkan. Nah, maka kita perlu untuk melatih itu. Tentu kemudian kalau nggak mampu ya pelan-pelan kita melakukan itu. Jadi jangan kemudian kita menyepelekan barang-barang yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, mendingan kita menahan sebentar lapar dan dahaga daripada kita memasukkan sesuatu yang nggak jelas yang ujung-ujungnya adalah haram dan neraka. Ini adalah yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW keluarganya Nabi dalam hadis sahih Bukhari disebutkan bahwasanya ma syabi'a alu Muhammadin. Tidak pernah keluarga daripada Nabi Muhammad SAW itu kenyang selama 3 hari. Sampai kemudian Rasulullah wafat dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu sangat menjaganya Rasulullah SAW. Bahkan ya mendingan lapar daripada makan sesuatu yang tidak baik. Apalagi Rasul ini nggak pernah makan sesuatu yang nggak baik, semuanya baik karena Rasul adalah ya amalnya itu kalau nggak sunnah ya wajib, sunnah wajib. Mubah karena untuk tasyrik, karena untuk kemudian mengajarkan syariat jadinya sunnah. Jadi Rasul nggak pernah makan sesuatu yang mubah, apalagi yang syubhat, lebih-lebih yang haram. Nah, maka kita tiru dengan sebisa mungkin. Nah, kita mulai dari hal yang sederhana lah. Keseharian kita coba kita renungkan, kita makan, minum itu dari mana dan benarkah itu sudah benar-benar menjadi hak kita didapatkan dengan cara yang baik ataupun tidak. Karena itu sangat berpengaruh. Jangan-jangan kita kadang-kadang malah sholat ya mulai bangunnya susah, subuhnya tembus dan lain sebagainya. Jangan-jangan karena makanan-makanan yang tidak jelas itu masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dicap hatinya sehingga tidak bisa melakukan sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang wajib. Wallahu wa rasuluhu alam wa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhlas. Dia berusaha ikhlas, tapi kemudian misalkan sedekah, kemudian orang yang diberikan sedekah itu justru kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan sehingga kemudian merusak daripada keikhlasan kita. Kita sudah bersedekah dengan makanan misalkan, ternyata orang yang dikasih dengan makanan itu justru malah mencaci maki daripada apa yang kita lakukan karena dianggap makanannya nggak layak, makanannya kurang banyak, makanannya kurang mahal, dicaci dan sebagainya. Nah, itu biarkan saja. Ikhlas itu tandanya. Tanda ikhlas itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada 3. Ikhlas ada 3. Yang pertama itu adalah dia tidak runtuh dengan dicaci. Kemudian dia tidak naik ketika dipuji. Kemudian selanjutnya antara dia sendiri dan bersama-sama sama saja. Tidak ada bedanya. Itu ikhlas.
Jadi kalau misalkan ketika dia mengamalkan sesuatu kebajikan di depan orang banyak semangat, ternyata ketika sendirian dia justru malah berbuat maksiat atau tidak sesemangat bersama dengan orang-orang banyak ini, oh dia bukan ikhlas itu, karena dia mengharap daripada orang lain. Bukti ikhlas itu antara dia bersama orang lain dan sendirian sama. Dipuji dia tidak jatuh, dipuji tidak naik terbang, dicaci tidak turun. Kalau kita benar-benar ikhlas, maka ucapan cacian daripada orang yang kita berikan sedekah tadi itu tidak menjadi masalah bagi kita. Biarkan saja dia mencaci apapun yang dia lakukan, itu adalah urusan dia, bukan urusan kita. Kalau dia tidak menerima, ya sudah, dia nggak terima, pengen mengembalikan apa yang kita sedekahkan, ya kita kasihkan kepada orang lain. Gitu. Tugas kita adalah memberikan sesuatu, berbagi pada orang lain. Orang lain menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Ala kulli hal yang sudah kita sedekahkan, kita bagikan sesuatu yang layak, sesuatu yang pantas, sesuatu yang pas, sesuatu yang bagus. Ya. Bukan sesuatu yang basi, bukan sesuatu yang rusak. Ya, ya udah. Kalau yang dikasih sedekah nggak terima, ya itu urusan dia. Ala kulli hal, keikhlasan tidak akan tercemari dengan pujian, cacian, tidak akan ada bedanya antara sendirian ataupun bersama-sama. Itu ikhlas. Baik. Sehingga orang lain tidak akan bisa merusak daripada keikhlasan orang yang ikhlas sejatinya. Kalau orang merasa terganggu keikhlasannya dengan tindakan orang lain, berarti keikhlasan dia masih dipertanyakan. Ya mungkin keikhlasannya di masih level bawah. Karena ikhlas itu ada level-level. Ada tahapan-tahapan. Ya, ikhlas ada tahapan-tahapannya. Ada ikhlas karena saya beramal karena ingin mendapatkan pahala. Ada yang beramal karena itu level pertama. Level kedua, saya ikhlas karena ingin mengharapkan daripada masuk surga. Level kedua. Level paling atas apa? Saya beramal hanya karena Allah. Tidak pengen surga, nggak pengen pahala, nggak pengen pujian apalagi, nggak pamrih, hanya Allah. Nah, itu adalah level yang paling tinggi. Itu ikhlas benar-benar karena Allah. Tidak takut dengan neraka, bukan karena mengharapkan surga, tidak pengen kemudian takut, bukan karena takut dosa, bukan juga ingin mendapatkan pahala. Hanya Allah saja. Dan ini adalah perlu dilatih. Dan semua orang itu tidak mudah kemudian mencapai derajat yang seperti itu, tapi perlu untuk dilatih. Baik, kalau begini Ustaz, istilahnya itu hanya sekedar memberikan informasi yang tepat kepada orang lain, ya orang ketiga lah ya. Ini misalnya saya orang pertama, terus orang keduanya orang yang kita bantu. Nah, ada orang ketiga yang diceritakan sesuatu yang tidak pas dari apa yang sesungguhnya gitu. Kemudian kita memberikan penjelasan yang sesungguhnya seperti ini. Apakah itu juga mengurangi keikhlasan? Artinya begini, sebenarnya nggak seperti itu loh, yang benar nih seperti ini gitu. Jadi apa yang dia orang kedua sampaikan itu nggak benar, yang benar karena saya pelakunya, saya yang menjadi istilahnya ya, bukan ya menjadi orang yang menolong, katakanlah kayak gitu, ya saya yang tahu gitu, biar orang ketiga itu tidak gagal paham gitu. Apakah itu mengurangi keikhlasan gitu? Begitu Ustaz. Baik. Kita diajarkan di dalam Al-Quran Karim, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau misalkan kita diberikan informasi dari siapapun lah, mau pihak ketiga, mau pihak keberapa, kita diberikan informasi. Ini perlu tabayun. Bisa jadi yang disampaikan itu benar, tapi juga mungkin salah. Namanya khabar. Al-khabar huwa ma yahtamilu sidq wal kadhib. Jadi kabar itu muhtamil, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Maka butuh tabayun. Maka yang perlu kita jadikan konfirmasi itu adalah pihak-pihak yang bersangkutan. Kalau misalkan ada orang membawa berita, bisa jadi berita itu benar, bisa jadi salah. Maka butuh kita tabayunkan, ya, konfirmasi kepada yang bersangkutan apakah benar seperti itu. Nah, kalau benar, ya maka kalau itu pemahamannya keliru, ya kita luruskan
sebagai bentuk daripada afirmasi dan konfirmasi bahwasanya hal tersebut itu adalah pemahaman yang keliru. Ini bagian daripada kul haqq walau kana murra, katakan yang baik meskipun itu pahit. Dan juga bagian daripada watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, berwasiat dengan kesabaran dan juga dengan kebajikan, dengan kebenaran hak. Nah, itu adalah yang bisa kita lakukan. Karena apa? Rasulullah mengingatkan, ini penting sekali bagi kita semuanya. Memang ini secara teori mudah diucapkan, tapi secara prakteknya susah sekali. Tapi tidak mungkin untuk tidak kita coba dan perlu kita latih. Jadi kafa bil kadhib ay yaqula kullu ma sami'a, ayakula al mar'u kullama sami'ahu. Cukup dikatakan seorang pendusta apabila seorang itu mengatakan semua hal yang dia dengar. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk disampaikan karena itu akan menimbulkan fitnah. Maka disimpan saja. Jadi kalau ada orang kok ngomong semuanya diceritakan, bahkan sesuatu yang jelek-jelek diceritakan, yang itu dapat menimbulkan pertikaian, jatuhnya namimah, adu domba. Dapat menimbulkan yang namanya perselisihan, menjadikan dendam dan lain sebagainya. Ini cukup dikatakan sebagai orang yang pendusta. Jadi perlu kita perinci juga siapa yang membawa berita itu. Nah, kita bisa menggunakan metode daripada mustalahul hadis. Ya, kitab-kitab hadis itu kalau misalnya mendapatkan berita, kita lihat siapa yang membawa berita, apakah dia sikoh terpercaya, apakah dia adil, orang yang adil, orang yang fasik dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan. Tidak langsung percaya saja. Gitu. Karena semua orang kita husnudzon kepada mereka. Akan tapi waspada adalah hal yang perlu juga kita jaga. Ya. Meskipun toh itu kemudian yang memberitakan itu adalah orang yang terdekat dengan kita, tapi kita perlu untuk tabayun. Sehingga tidak kita pengennya meluruskan, justru kita yang salah paham. Kita pengen meluruskan salah paham daripada orang yang diceritakan, padahal kita sendiri yang salah paham daripada perantara informasi itu. Nah, itu yang kemudian dapat berbahaya bagi kita. Ala kulli hal sebenarnya, kalau misalkan ada ucapan orang yang seperti itu, maksudnya di balik layar ya, di belakang kita, kita lebih aman dan lebih tenang, kita diamkan saja. Sukutu salamah, diam itu lebih baik. Kalau itu dia bicara di belakang kita, ya. Kalau bicara di depan kita, kita luruskan apabila tidak benar. Kalau di belakang kita mau diluruskan, bagus. Tapi kalau misalnya pengen selamat, ya udah diam saja. Biarkanlah kalau dia mau ngomong tentang kita di belakang kita, tidak mengurangi harkat martabat kita juga, dan kita juga tidak terganggu. Bahkan kalau ulama-ulama terdahulu itu maksudnya para ulama salih, beliau doanya adalah ya Allah, jadikanlah orang-orang yang di sekitarku memberikan kabar-kabar yang baik saja kepadaku. Jadi jangan membawa kabar-kabar buruk terkait dengan orang-orang yang berada di sekitarku, sehingga aku tetap bisa husnudzon kepada mereka. Jadi doanya, kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, semoga aku bisa berhusnudzon kepada semuanya dan tidak ada berita buruk yang aku dengar daripada orang-orang di sekitarku. Jadi biar kita tetap husnudzon. Nah, ini yang paling selamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian baik, sama-sama Ibu Maryam. Kemudian yang pertanyaan daripada ini Mbak Raihana. Sedekah dengan tujuan dimudahkan urusan kecukupan dunia sebagai basisan dan tidak akhirat. Nah, kira-kira tadi dijelaskan kronologi ataupun deskripsi daripada pertanyaannya cukup panjang. Yang saya tangkap bahwasanya sedekah dengan tujuan mendapatkan kemudahan ataupun mendapatkan pahala atau dilipat gandakan, itu tidak masalah. Itu adalah level ikhlas. Level ikhlas meskipun toh bukan level tertinggi, tapi itu adalah bagian daripada apa yang dia yakini, dan memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu, dan Allah la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Kalau misalnya dia mengingat ayat Al-Qur'an, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Kalau mengingat ayat itu,
wah saya bersedekah tujuannya biar nanti itu dilipat gandakan 7 dilipatkan 10 jadi 700, jadi dilibatkan 100 menjadi 700. Ya, jadi kemudian dilibatkan sesuai dengan kehendak Allah. Kita mengharapkan itu ya nggak apa-apa. Itu ikhlas tapi levelnya level bawah, nggak apa-apa. Terus pengen dimudahkan urusan dengan bersedekah ya nggak apa-apa. Wong itu juga diinformasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kalau pengen terlepas daripada kesusahan sedekahlah. Nah maka itu boleh, dan itu level daripada keikhlasan. Tetap dikatakan ikhlas tapi ikhlasnya tidak level tertinggi. Terus kemudian ternyata ketika dia bersedekah itu diberikan kecukupan di dunia, tapi dia khawatir apakah kecukupan di dunia itu kemudian suatu saat di akhirat nanti kemudian ditanyakan oleh Allah, kamu sudah saya kasih kecukupan di dunia sehingga di akhirat sekarang maksudnya di saat pembalasan kamu gak mendapat apa-apa karena sudah dibalas di dunia. Begini Mbak Rehana, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang kita harus tanamkan dalam hati kita, zat yang adil dan maha adil. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmah, fadl dan minahnya Allah. Karena kasih sayang, anugerah dan karunia Allah, bukan karena amal kita. Karena amal kita itu adalah berawal daripada nikmatnya Allah. Nikmatnya Allah itu adalah fasilitas daripada kita bisa berbuat kebajikan. Jadi sebenarnya kita yang utang jasa, utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, semuanya tidak akan bisa terjadi tanpa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita masuk surga, itu adalah rahmatnya Allah, anugerahnya Allah, karunia Allah. Jadi kalau misalkan seandainya tadi yang diilustrasikan, kemudian Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga, ya itu adalah bukan karena amal kita. Hak Allah. Begitu pula memasukkan ke dalam neraka, masukkan dalam neraka itu karena bimahdi adlihi, karena keadilan Allah. Keadilan Allah. Masukkan ke dalam neraka karena keadilan Allah. Jadi Allah itu innallaha la yadhimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah berbuat zalim meskipun toh seberat zarrah. Jadi yang perlu kita tanamkan itu. Jadi kita beramal udahlah kita niatkan imtithal amrillah, mengikuti perintahnya Allah SAW. Udah. Masalah nanti dikasih pahala di dunia pada Allah. Suaranya nggak ada Ustaz. Halo Ustaz hilang. Kecukupan di dunia. Suaranya hilang. Ya sudah muncul lagi. Sudah muncul. Sudah? Ya baik. sudah. Kalau misalkan kita bersedekah kemudian oleh Allah diberikan kecukupan di dunia, pekerjaannya lancar, bisnisnya sukses, kemudian usaha-usahanya lancar dan lain sebagainya, ya itu adalah bagian daripada janjinya Allah yang akan memudahkan orang yang bersedekah daripada apa yang dia inginkan, dimudahkan apa yang diinginkan. Itu janjinya Allah. Tapi itu tidak kemudian memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukkan dalam surga. Ya terserah Allah masuk surga ataupun neraka. Ala kulli hal, niat kita adalah udahlah ikut saja kepada Rasulullah. Udah paling enak. Ittiba' Rasulullah wa amtithalu amrillah. Ikut pada Rasulullah dan mengikuti perintahnya Allah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan nanti di akhirat kamu sudah saya balas di dunia, maka di akhirat nggak dapat balasan. Ya udah, mau gimana? Mau protes gimana? Itu Allah. Seandainya Allah menghendaki seperti itu, ya udah. Justru sami'ana wa ta'ana. Kita katakan sami'ana wa ta'ana. Saya dengarkan ya Allah dan saya taat dengan apa keputusanmu. Ya. Jadi ketaatan seorang hamba, ketaatan dengan ketaatan sepenuhnya, ini justru lebih bagus daripada protes Ustaz, ataupun ketidakterimaan seorang hamba atas ketetapan Allah. Baik. Halo, bisa ya? Nyambung? Ya, bisa. Ya.
Seandainya, ini berandai-andai ya, karena ini bukan wilayah kita sebenarnya. Iya. Seandainya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, tapi kita dengan ketaatan penuh, ya Allah, karena Iya. aku taat kepada Engkau, apapun yang Kau perintahkan, hatta bahkan Kau masukkan aku dalam neraka, aku akan masuk ke dalam neraka dengan ketaatanku kepadamu. Ya Allah. Belum Ini siap justru Ustaz lebih yang bagus. Ini justru lebih bagus Belum. karena dia taat. Jadi takut tidak taat kepada Allah lebih daripada takutnya masuk ke dalam neraka. Tapi Allah kan tidak seperti itu. Ustaz, suaranya Ustaz. Allah itu adalah zat yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Baik, saya kira cukup ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan dari peserta yang lain? Saya mau nanya Saya lagi. bisa Ustaz, satu lagi. Ya, silakan. Siapa, Ibu Raihan apa saya? Oh, Ibu Ya, aja. Baik gitu. Bu. Begini Ustaz. Kan kita tidak boleh membuka aib seseorang ya. Artinya harus menutupi. Nah, tapi kalau untuk kepentingan penyidikan, karena ada kaitannya dengan proses hukum, ini yang terjadi pada kami ketika ada insiden gitu ya. Suami saya maunya menutupi gitu, tidak mau membuka kronologisnya seperti apa gitu, mundur gitu 11 tahun seperti apa. Suami saya benar-benar nggak mau membuka itu di hadapan provos, karena ini kan angkatan laut kan dinas. Nah, akhirnya saya memberanikan diri, saya bilang di hadapan suami saya dan di hadapan provos itu saya bilang, boleh Pak saya bercerita, saya bilang gitu. Pokoknya tek ini sampai 11 tahun kejadian itu berlangsung. Nah, akhirnya keputusannya bahwa orang tersebut adalah ialah pelakunya gitu, pelaku dari kejahatan yang dilakukan selama ini kepada kami gitu, karena ada banyak sifatnya teror, tapi ada juga yang bukan teror yang bisa kita lihat, tapi kebanyakan memang teror bentuknya. Nah, akhirnya terungkap di depan provos gitu. Nah, tapi saya bilang barokallah dengan wasilah itu, akhirnya sekarang mulai terungkap kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan orang itu. Nah, apakah posisi saya tadi yang membuka aib atau kejelekan-kejelekan orang tersebut? Gimana itu Ustaz di depan Allah saya? Artinya jadi orang itu bukan menderita ya harus diproses hukum gitu. Sekarang lebih panjang lagi karena menyangkut banyak kasus gitu, akhirnya terungkap gitu Ustaz. Itu permulaannya adalah yang membuka saya gitu. Karena ini kan ada kepentingan penyidikan militer gitu. Gimana Ustadz ini posisi saya termasuk orang yang membuka aib di hadapan manusia lain? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga daripada membuka aib. Jadi tidak diperkenankan membuka aib. Termasuk di dalamnya adalah ghibah. Ghibah membicarakan orang lain yang di sana ada aibnya. Ghibah adalah sesuatu yang enggak baik. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah. Ya, enggak boleh ghibah. Termasuk membuka aib juga tidak boleh. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah kitab beliau Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwasanya ada hal-hal termasuk ghibah yang diperkenankan. Ada 6 ghibah, membicarakan ataupun membongkar kejelekan orang lain yang diperbolehkan. Nah, termasuk tadi yang dilakukan oleh Ibu Maryam ini diperkenankan karena itu masuk di dalam kategori ghibah yang kedua yang diperbolehkan, karena itu ada al-isti'anah ala taghyiril munkar,
waradil 'asi ila shawab. Ini adalah membantu untuk merubah kemungkaran dan kemudian mengembalikan orang yang bermaksiat kepada kebaikan. Itu nggak apa-apa. Sehingga kalau misalkan ada orang yang melakukan tindakan tidak baik, pelanggaran hukum, entah itu korupsi, entah itu adalah tindakan sewenang-wenang, atau tindakan-tindakan yang lain yang tidak sesuai dengan aturan, maka orang yang membantu daripada pihak atau otoritas yang memiliki kewenangan menangani itu justru dapat pahala. Sebab apa? Dia membantu menghilangkan kemungkaran, bahkan membantu mencegah kemungkaran. Karena sifatnya bisa represif atau bisa preventif. Maka ini justru bagus. Justru bagus dalam konteks ini. Apabila memang itu sesuai dengan aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalkan kita tahu ada seorang koruptor dan kita diam saja, sementara kita bisa menangani ataupun melaporkan itu, karena kita tahu dengan seksama bahwasanya dia adalah seorang yang koruptor, ya maka harus kita bongkar. Jangan diam dengan kemungkaran itu. Kalau dia dengan kemungkaran berarti dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kemungkaran, berubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Kalau nggak mampu dengan lisanmu, nasihat. Kalau nggak mampu juga dengan hati. Paling minim adalah dengan hati. Wa huwa adhaful iman. Ya. Kalau Ibu Maryam sudah pada posisi bisa merubahnya dengan lisan, bisa merubahnya dengan niat, dengan kekuasaan, ya itu adalah bagus karena itu tidak semua orang mampu. Ya. Kalaupun tidak mampu, ya dari hati harus menolak bahwasanya itu nggak baik, itu sesuatu yang terlarang, itu sesuatu yang ilegal. Maka nggak apa-apa. Bisa dilihat dalam kitab syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin, tentang daripada ghibah-ghibah yang jumlahnya ada 6, dan itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya, di antaranya itu tadi demi kepentingan mengusut daripada tindak pidana ataupun tindak perdata yang merugikan pada orang lain, dan juga untuk menegakkan keadilan serta mencegah daripada keburukan yang bisa terulang dengan motif atau modus yang sama. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Baik. Silakan tadi siapa? Raihana. Ya, ada mau bertanya lagi. Iya Ustaz, saya mau nanya tentang masalah istidraj. Istidraj itu kalau nggak salah yang Allah memberikan kelebihan tetapi dia lalai terhadap agamanya. Saya ingin nanya, batasan kelalaian tersebut sampai batas mana? Apakah kemungkinan Allah mencabut imannya atau hanya Allah tentukan bahwa dia lalai dalam melaksanakan agamanya atau bagaimana? Baik, lalai itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Kalau lalai yang parah itu sudah dikasih dalil-dalilnya, sudah didakwai, tapi tidak kemudian menerima Islam, tidak mengakui Rasulullah, tidak mengakui Allah dan sebagainya. Ini parah. Tapi orang yang beriman, orang yang sudah beragama Islam dan beriman ini, apakah juga kemudian bisa melakukan tindakan yang dapat melalaikan? Ya bisa saja. Seorang yang sudah masuk Islam, seorang yang Muslim, orang yang beriman, tapi dia meninggalkan salat, dan bahkan tidak mengqadai salat tersebut. Tapi kok pekerjaannya lancar, kok ternyata rezekinya itu melimpah ruah, kok kemudian anak-anaknya itu kemudian jadi orang-orang yang baik, padahal dia nggak pernah sholat. Dan sholat adalah kewajiban, sifatnya fardu ain. Nah, bisa jadi kenikmatan-kenikmatan itu adalah kenikmatan yang sifatnya adalah fata morgana, karena itu adalah istidraj. Jadi diberikan kemudahan-kemudahan itu tujuannya sebenarnya adalah nanti akan dilemparkan dengan jatuh dari atas lebih menyakitkan. Itu ada istidraj, biasanya seperti itu. Dan kenapa kemudian imhal Allah mengimhalkan, imhal itu menangguhkan
orang itu kemudian langsung dikasih siksa atau tidak. Nah, ini adalah keistimewaan daripada umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah itu ketika berbuat maksiat tidak langsung disiksa, tidak langsung diazab. Beda dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Tidak percaya dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Nuh. Umatnya itu disiksa, diazab maksudnya, ketika tidak percaya. Nah, umatnya Rasulullah itu tidak. Umatnya Rasulullah ketika berbuat maksiat, ya ditangguhkan sampai pada masanya nanti, masa pembalasan baru dibalas. Jadi kelihatannya di dunia ini orang yang berbuat maksiat, baik orang yang muslim ataupun non-muslim, tetap saja rezeki dikasih, fasilitas dunia dikasih, dan lain sebagainya. Tapi fasilitas ataupun rezeki yang diberikan oleh Allah SWT itu tidak menjadi tolak ukur seorang itu adalah orang yang dekat ataupun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu hanya sebagai ya udah kamu nikmati aja dunia ini. Nanti di akhirat tinggal menikmati siksanya. Ya, silakan saja sampai kemudian engkau menikmati dan bermaksiat sepuas kamu, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sebagaimana engkau berbuat maksiat sepuas kamu. Nah, jadi istidraj itu berlaku bagi orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman pasti itu adalah istidraj. Karena ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min, kata Rasulullah. Jadi dunia itu adalah surganya orang yang tidak beriman dan penjara daripada orang yang beriman. Nah, kalau orang yang beriman ini kalau durhaka dengan perintah-perintah Allah, kewajibannya disia-siakan. Ya, kemudian perintahnya Allah kemudian ditinggalkan, larangannya justru malah dilakukan, tapi dia kok tetap aja baik-baik saja, bisa jadi dia istidraj. Nah, ini bisa jadi, tapi bagi kita seorang yang beriman tidak diperkenankan untuk menjudge, untuk memvonis, oh kamu itu istidraj sama Allah. Itu adalah bukan wilayah kita. Kita dikasih tahu tanda-tandanya, tapi tidak diperkenankan, nggak boleh kita menjudge atau memvonis seorang itu adalah orang yang istidraj oleh Allah. Orang itu adalah orang yang fasik, orang yang munafik, nggak boleh mengatakan bahwasanya kamu adalah orang yang kufur, nggak boleh. Walaupun Maka itu nyata bukan wilayah kita. walaupun nyata dalam keseharian itu, Ustaz. Walaupun nyata dalam kehidupan kita, dan walaupun ternyata kita melihatnya, ya, tapi tidak boleh kita menjudge. Kita diberikan ciri-cirinya itu agar kita mengantisipasi, waspada, dan tidak meniru daripada keburukan itu. Kita jauhi saja. Kita ingatkan apabila kita mampu dengan kekuasaan, dengan tangan, nggak mampu dengan lisan, nggak mau dengan hati. Kita jauhi. Ya, itu. Yang bisa kita lakukan itu. Tapi Wallahu a'lam. Ustaz, tapi maksudnya kayak tadi yang Islam fasik lah, atau dia melakukan istijraj tapi tetap beriman kepada Allah. Neraka itu kan pasti. Tapi kalau misalnya udah selesai masa godokannya gitu, maksudnya selama dia punya iman pasti masuk surga kan? Ya, ini adalah keistimewaan daripada Rasulullah. Rasulullah semuanya masuk surga. Tapi ada yang dihisab terlebih dahulu, ada yang tidak dihisab. Ada yang lewat neraka dulu, ada langsung ke surga. Nah, ini kita nggak tahu semuanya daripada kita, mana ini yang kemudian masuk surga tanpa hisab. Kita tentu berdoa dengan doa yang terbaik. Kita semoga masuk surga tanpa hisab, tidak masuk ke dalam neraka. Ala kulli hal, itu semua adalah prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya potong dan menyambung, menarik. Silakan. Pertanyaan Mbak Roheana itu korelasi banget dengan yang akan saya tanyakan. Menyambung dari tadi yang persoalan apa itu? Istidraj. Iya, istidraj, dan pertanyaan saya tadi yang ketiga tadi begini. Saya sering mengatakan seperti itu, Ustadz. Itu yakin istidraj gitu. Saya hakul yakin, bukan hanya yakin. Nah, ternyata ini betul, masih sosoknya masih ini juga ya Ustadz yang saya ceritakan itu. Kenapa? Jadi setelah saya buka di hadapan Provos, itu menjadi jalan
semua apa ya, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Nah, persoalannya bukan hanya kerugian apa namanya secara materi, tapi kerugian gagalnya seseorang berpuluh-puluh orang untuk berangkat haji. Nah, makanya saya bilang itu yakin istidraj, karena dari awal saya udah bilang gitu, Ustaz. Karena apa ya, yang dia dapatkan rezekinya itu adalah rezeki yang kalau kata orang Jawa itu nguntit gitu loh, Ustaz. Ya. Nah, ternyata 3 dari puluhan jamaah haji yang sudah membayar teridentifikasi 32 orang belum didaftarkan. Ini baru ada laporan-laporan dan ini akan ditindaklanjuti lagi oleh Provos untuk dibawa ke jalur hukum. Ya kemungkinan orang ini akan dijebloskan ke dalam penjara. Ya memang seperti yang Mbak Raihana katakan itu tadi. Jadi mewah hidupnya gitu, bolak-balik ke luar negeri istrinya. Ini hak nyata Ustadz, hak nyata gitu. Ini pelajaran berharga bagi saya, bagi keluarga saya. Jadi yang namanya harta, makanya kenapa tadi saya tanyakan ke Ustadz, harta yang dimakan apakah sangat berpengaruh dengan perilaku seseorang, terus kemudian efeknya apa istilahnya kepada orang lain tuh yang saya rasakan tuh seperti itu gitu. Nah makanya saya bilang ya istidrat itu saya katakan benar-benar Masya Allah itu. Nah kemudian ketika orang itu nanti dinanyakan oleh Allah masuk surga, kemudian jika orang-orang yang menuntut itu tidak ridho dari dunia sampai akhirat gimana itu Ustaz? Sedangkan mendaftar haji itu kan butuh proses puluhan tahun. Dia sudah mendaftar 10 tahun yang lalu, kemudian tiba-tiba ini sudah tinggal menunggu waktu, ternyata uang itu belum disetorkan. Gimana cara meminta ampunnya kepada Allah dan meminta maafnya kepada seseorang? Karena bukan persoalan uang saja, tapi gimana nih 10 orang ini bisa berangkat dengan segera, padahal itu adalah uang masjid. Artinya uang yang sudah dimasukkan ke dalam biro jamaah haji di masjid gitu. Itu istidrajnya saya yakin itu Ustaz. Begitu Ustaz. Baik, saya ingin menanggapi terkait dengan bagaimana cara lepas daripada tanggung jawabnya. Karena berkaitan dengan hablum minallah sama hablum minannas, maka kalau hablum minallahnya ya perbanyak istighfar, taubatan nasuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya hablum minannas, maka dia harus meminta ridho, meminta rela, meminta daripada maaf orang-orang yang bersangkutan dengan apa yang dia menjadi kriminal yang dia lakukan. Jadi kalau misalkan dia punya tanggungan uang, ya maka harus dikembalikan. Dia punya tanggungan janji, maka harus dilaksanakan. Dia punya tanggungan materi, maka dia harus mengganti materi itu. Nah, itu adalah harus dikembalikan. Jadi tidak cukup hanya meminta maaf saja kepada korban-korban daripada penipuan ataupun kedustaan yang dia lakukan, tapi juga harus mengganti apa yang menjadi hal yang sifatnya material, yang itu menjadi hak daripada para korban-korban itu. Enggak cuma minta maaf, nggak bisa. Nah, kalau dia tidak kemudian mengembalikan hak-hak daripada para korban itu, ya maka itu urusan dia. Nanti kalau misalnya di akhirat dia tidak bisa masuk surga gara-gara dituntut sama orang-orang yang dulu pernah ditipu sama dia, ya maka itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menunda ke dalam neraka. atau memasukkan dia ke dalam neraka. Nah, tapi bukan wilayah kita. Ala kulli hal bagi kita ini misalkan sebagai orang yang menjadi korban, ya kita meminta dan menuntut hak kita karena itu hak kita dan kita dibenarkan untuk menuntut ataupun meminta hak kita. Nah, ya dilakukan saja. Nah, ala kulli hal itu adalah jalan yang bisa kita lakukan di dunia. Adapun kalau misalkan korban itu kemudian saya nggak ridho dunia akhirat, ya itu adalah wilayah daripada Allah Subhanahu wa taala akhirat nanti.
Ya. Yang di dunia diselesaikan saja terlebih dahulu Hmm. hak-haknya, apabila bisa dituntut, kalau misalnya mampu mengikhlaskan, seandainya ini orang yang korbannya sangat baik sekali sampai diikhlaskan, dia mampu padahal sudah rugi sekian puluh sekian ratus juta, dia ikhlas, ya masya Allah, itu wah jarang sekali, dan itu adalah orang yang baik sekali. Iya. Karena nadhiratun ilai masarah wa anta saddaqu Hmm. khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau misalnya orang punya hutang dan ketika jatuh tempo si orang penghutang nggak punya duit, dan kemudian maka orang yang menghutangi itu harus memberikan imhal, menangguhkan. Tapi seandainya yang tadi menghutangi, ibaratnya korban ini kan berarti orang yang menghutangi atau orang yang uangnya dibawa sama pelaku atau tersangka. Apabila dia mampu memberikan waktu tangguh alias ditangguhkan sampai kemudian proses hukum selesai, ya maka bagus. Tapi seandainya mampu mengikhlaskan, wah lebih bagus lagi. Nah, tapi ala kulli hal namanya mengikhlaskan itu kan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Itu datang dari hati nurani. Iya. Apalagi ini berkaitan dengan materi yang bisa jadi Iya. itu berkaitan dengan kehidupan karena mungkin dibutuhkan oleh keluarganya Iya. seandainya dan lain sebagainya. Ala kulli hal, ya kita berdoa dengan kebaikan untuk kita sendiri dan juga pada kaum muslim pada umumnya, dan semoga diberikan hidayah orang-orang yang jadi tersangka seperti itu, dan semoga diberikan tanggung jawab artinya mengembalikan tanggung jawab, dia mampu mengembalikan tanggung jawabnya daripada jamaah-jamaah ataupun korban-korban yang menjadi korban daripada dia, korban daripada perempuan dari tersangka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Baik, saya kira cukup sekian ya. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Ala kulli hal, semoga kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat dan bisa mengamalkan ilmunya, serta kita diberikan kemudahan segala urusan, hajat-hajat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan sehatul afiat, panjang umur dalam penuh ketaatan keberkahan, dan semoga kita kelak di akhirat sebagaimana akhirnya para salihin, akhirnya husnul khatimah, sa'adah wa syahadah. Akhir kalam kita akhir bersama-sama dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf ucap sikap ataupun sifat. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ustaz. Afwan.